ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. صلوات الله ربي وسلامه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اتبع سنته إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى التقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده. Para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Kembali kita ucapkan alhamdulillah, memuji kebesaran Allah atas segala rahmat, karunia, taufiknya untuk kita semua. Terlebih di hari-hari seperti ini, kita masih berada di hari-hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk memperbanyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, dan ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang diketahui, atau di hari-hari ma'dudat yang terhitung. Dan maksudnya di situ adalah menurut sebagian ahli tafsir yaitu hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik yaitu 3 hari setelah perayaan hari raya Idul Adha. 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dan hari ini, begitu juga besok hari Senin, kita masih berada pada hari atau ayyam tasyrik, di mana kita disunnahkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir, bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih sebanyak-banyaknya. Ya. Kemudian disunnahkan untuk kita makan-makan. Ya. Dari hari ini haram untuknya berpuasa. Di ayyam tasyrik haram bagi kita untuk berpuasa. Karena memang di hari-hari seperti ini perintah Nabi SAW justru untuk kita makan-makan. Ya, makanya dikatakan tasyrik. Tasyrik itu kalau dalam bahasa Arab menurut penamaan hari ini adalah karena orang-orang terdahulu, ya, di hari-hari ini tasyrik itu artinya adalah memanaskan, ya, memanaskan atau mengeringkan. Apa yang dikeringkan? Yang dikeringkan adalah, ya, daging-daging hasil-hasil daripada sembelihan-sembelihan orang-orang terdahulu, sehingga bisa dimakan, dikonsumsi di waktu-waktu tertentu. Makanya dikeringkan. Ya, karena dulu nggak ada kulkas. Untuk membuat daging tersebut awet, akhirnya apa? Dijemur, dikeringkan. Maka disebutlah ayyam tasyrik. Artinya hari memang berlimpahnya makanan, berlimpahnya daging. Ya, oleh karenanya disunnahkan untuk kita, ya, memakan daging-daging hasil sembelihan atau kurban kita sendiri, atau dibagikan kepada fakir miskin, atau sebagiannya dihadiahkan kepada orang-orang tertentu, ya, yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Baik. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sahbihi wa barik wa sallim. Dan sebelum kita memasuki kajian baru atau materi baru dalam kitab Umdatul Ahkam, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya.
Yang berkurban, semoga Allah terima amal ibadahnya. Dan yang belum berkurban, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan rezeki dan kemudahan untuk berkurban pada tahun-tahun yang akan datang. Hadis kita atau pembahasan kita pada malam hari ini yaitu bab qasrus salati fi safar atau bab qasrus salati fi safar. Bab tentang mengqasar salat di dalam safar. Pertemuan sebelumnya ya kita membahas tentang al-jam' ya fi shalah, yaitu menjamak salat. Nah, ini saya kira sudah kita selesai pembahasannya dan sudah kita kaji beberapa perbedaan pendapat para ulama ya tentang menjamak salat, ya, tentang menjamak salat. Baik, sebelum kita masuk kepada pembahasan qasar atau mengqasar salat, ada beberapa faedah yang dikutip oleh penulis kitab ini, rahimahullahu taala, tentang menjamak salat. Karena biasanya dua pembahasan ini tidak terlepas, ya. Artinya selalu bergandengan pembahasan tentang menjamak salat dan mengqasar salat. Bagaimana kita dapati di buku-buku fikih, ya, para ulama mengkaji ya kitab-kitab mereka atau menulis kitab-kitab mereka membahas hadis-hadis tentang jamak salat dan tentunya setelahnya mengutip pembahasan tentang mengqasar daripada salat. Nah, tentang menjamak salat, beliau mengatakan di antara sebuah faedah yang pertama adalah ma dzakarahu al-muallif fil jam'i li ajli as-safar wa hunaka a'dzarun ghaira as-safar tubihu al-jam'. Sebagaimana disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di dalam bab jamak salat disebabkan karena safar. Beliau juga menyampaikan dalam kitab ini tentang hal-hal yang boleh seseorang untuk menjamak solat selain daripada dalam kondisi safar. Jadi selain daripada kondisi safar, ada berapa uzur seseorang boleh menjamak solatnya. Minha diantaranya adalah al-matar. Al-matar artinya adalah apa artinya al-matar? Hujan. Ketika dalam kondisi hujan, tentunya hujan yang lebat misalnya. Ini juga salah satu alasan bolehnya kita menjamak sholat. Ya. Terlepas dari kondisi kita mampu untuk melaksanakan sholat di masing-masing waktunya. Tapi ketika hujan lebat, maka ini kesimpulan para ulama boleh menjamak sholat. Meskipun dalam kondisi kita bisa mengerjakannya di masing-masing waktu. Ya. Maka orang yang menjamak sholatnya dalam kondisi hujan lebat, maka tidak boleh kita salahkan. Karena ini ada dalilnya dan ini sebagian para ulama ya ma'ruf ya, diketahui bahwasanya ini pendapat yang berlandaskan atas dasar dalil. Meskipun terkadang kita mengatakan kan gampang. Kenapa? Apa masalahnya kita menjamak sholat? Ya, padahal kan hujan lebat ini dia tidak mengganggu kita. Kita bisa tinggal di masjid, kita bisa tinggal di rumah. Ya. Tapi dalam kondisi tertentu ya masih misalnya hujan ini itu sudah bisa untuk dijadikan sebagai uzur syar'i untuk kita menjamak sholat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda,
atau Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah riwayat bahwasanya Nabi kita SAW jama'a bainal maghribi wal isya'i fi lailatin matirah. Rasulullah SAW menjamak salat antara maghrib dan isya di malam terjadinya hujan lebat. Terjadinya hujan lebat. Sehingga sebagian para ulama mengkhususkan untuk terjadinya hujan lebat yang menyebabkan kita boleh menjamak salat hanya di salat maghrib dan isya. Sebagaimana dalil dari diriwayatkan Imam Bukhari ini. Kata Imam Bukhari bahwasanya Nabi SAW menjamak antara maghrib dan isya fi lailatin matirah, ketika terjadi hujan lebat di malam tersebut. Ya. Jadi tidak berlaku untuk salat zuhur dan asar. Namun sebagian imam yang lain seperti halnya Imam Ahmad jawazahu jama'at minhum. Di antara ulama yang membolehkan untuk menjamak salat meskipun di salat zuhur dan asar adalah Imam Ahmad dan ulama-ulama di kalangan daripada mazhab Hanabilah, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagian mereka tetap membolehkan untuk menjamak salat ketika terjadi hujan meskipun di salat zuhur dan asar. Adapun yang lainnya mereka hanya mengkhususkan bolehnya menjamak salat ketika turunnya hujan hanya ketika hujan tersebut terjadi di waktu salat maghrib dan isya. Kemudian di antara uzur-uzur yang membolehkan seseorang untuk menjamak salatnya adalah al-marad, yaitu sakit. Ya, ketika sakit boleh seseorang untuk menjamak salatnya. Tapi tentunya sakit di sini bukan hanya sekedar sakit yang ringan, ya, seperti flu, ya, sakit kepala, itu kan namanya juga sakit. Sakit nggak, Bro? Sakit. Tapi apakah termasuk uzur sakit yang membolehkan seseorang untuk menjamak salat? Tidak. Masa karena flu? Kenapa saya jamak salatnya, Ustaz? Kenapa? Flu. Nah, tidak seperti itu. Artinya sakit yang memang berat untuk melaksanakan sholat di waktu berikutnya. Atau di masing-masing waktunya. Ya. Tentunya ya diukur kadar sakitnya tadi. Apalagi biasanya di rumah sakit, itu biasanya ada pasien-pasien yang berat untuk sholat di masing-masing waktu. Ya, begitu juga misalnya ada yang mau dioperasi, ya, dia tahu mungkin setelah operasi dia sulit untuk melaksanakan sholat berikutnya, maka dia boleh untuk menjamak. Baik itu takdim ataupun takhir. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a baina adh-dhuhri wal 'ashri wal maghrib wal 'isya' min ghairi khaufin wala matar. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah menjamak antara zuhur dan asar dan maghrib kemudian isya min ghairi khaufin wala matar. Ya. Di dalam kondisi tidak dalam kondisi takut dan tidak dalam kondisi hujan. Ya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, min ghairi khaufin wala safar. Ya. Beliau menjamak salatnya sallallahu alaihi wasallam
tanpa adanya rasa takut dan tidak dalam kondisi safar. Walaysa hunaka illal marad. Dan yang menyebabkan Rasulullah SAW menjamak salat tersebut tidak lain kecuali karena sakit. Tidak lain karena sakit. Dan ini hadisnya sahih. Faqad jawazahu katsir min al-ulama minhum Malik wa Ahmad wa Ishaq wal Hasan. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian para ulama yang membolehkan untuk menjamak salat ketika dalam kondisi sakit. Ya, seperti halnya Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ishaq, dan Al-Imam Al-Hasan. Al-Hasan maksudnya Al-Hasan Al-Basri. Wa qala jama'atun min asy-Syafi'iyyah faminhum Al-Khattabi wa ikhtarahu An-Nawawi fi Sahih Muslim. Juga pendapat daripada sekelompok para ulama di kalangan mazhab Syafi'i, di antaranya Al-Imam Khattabi, Al-Imam An-Nawawi, seperti halnya disebutkan dalam kitab-kitab mereka ketika mensyarh daripada hadis ini, riwayat daripada Imam Muslim. Wa dzakara Ibnu Taimiyah anna al-Imam Ahmad nassa ala jawaz al-jam'i lil haraj wa lish-shughal bi haditsin ruya fi dhalik wa qad thabata jawaz al-jam'i lil mustahadati wa huwa naw' min al-marad. Coba. Bukan Imam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Ahmad, Imam Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwasanya Imam Ahmad pernah mengatakan bahwasanya boleh menjamak salat ketika adanya haraj. Haraj itu artinya adanya sesuatu perkara yang kita sulit untuk melaksanakan salat di masing-masing waktunya. Jadi bukan karena sakit, bukan karena safar, bukan karena adanya hujan, bukan karena adanya rasa takut, tapi cukup hanya sekedar adanya kondisi sulit untuk kita kerjakan sholat di masing-masing waktunya, ya. Dan tentu dalam konteks ini adalah sulitnya harus terukur. Ya. Ini pendapat daripada Imam Ahmad. Seperti hal yang dikutip oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana hadis yang menyatakan demikian. Ya. Bahkan beliau mengatakan bolehnya seseorang wanita yang dalam kondisi istihadah. Ya, tahu istihadah? Istihadah itu adalah keluarnya darah dari wanita yang itu tidak berada pada siklus haidnya. Jadi durasi haidnya itu misalnya 7 hari, biasanya 7 hari. Tiba-tiba keluarnya menjadi 8 hari, 9 hari, 10 hari. Maka yang hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10, ini disebut dengan istihadah. Ya. Istihadah artinya darah penyakit. Bukan darah haid. Sebagian ulama mengatakan boleh bagi wanita yang dalam kondisi mengalami istihadah untuk menjamak daripada salatnya. Wa hadza naw' min al-marad. Karena istihadah ini adalah bagian daripada sakit. Artinya apa? Dalam hal ini sebagian para ulama ya mereka berpendapat dengan pendapat yang luas. Ya, bukan hanya sekedar karena sakit ya kemudian boleh menjamak salat tapi dalam kondisi sulit. Ya, tapi kita katakan ya sebaiknya ya seseorang hati-hati dalam hal ini ya tidak menjamak salatnya dan bermudah-mudahan dalam hal ini kecuali betul-betul dengan alasan yang syar'i, alasan yang tepat dan alasan yang kuat. Ya, bukan untuk dipermudah. Ya, contohnya tadi sakit. Ya. Baik.
Kemudian di antara faedah yang kedua adalah anna as-safar alladhi yubahu fihi al-jam' qad ikhtalafa al-ulama'u fi tahdidihi. فجعل الإمامان الشافعي وأحمد يومين قاصدين يعني 16 فرسخا. واختار الشيخ تقي الدين أن كل ما يسمى سفرا طال أو قصر أبيح فيه الجمع وأنه لا يتقدر بمدة. وقال إن نصوص الكتاب والسنة ليس فيها تفريق بين سفر طويل وسفر قصير. Yang sudah saya bahas beberapa pertemuan yang lalu tentang safar yang bagaimana yang membolehkan untuk kita menjamak salat. Sudah saya jelaskan bukan dulu? Sudah Pak ya? Ya. Apakah patokannya jarak? Ataukah patokannya adalah durasinya? Nah ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan patokannya adalah jarak. Jaraknya adalah 80 km. Ya lebih maka boleh untuk seseorang menjamak bahkan mengqashar salatnya. Ada juga yang mengatakan ya patokannya adalah dengan waktu. Ya bukan jarak tapi waktu. Ya, ketika misalnya sudah lebih 2 hari, ya baik itu safarnya dekat atau safarnya jauh, selagi dia keluar dari kotanya, tempat tinggalnya, ya lebih daripada 2 hari, maka dia boleh untuk mengqashar dan menjamak salatnya. Insya Allah. Oh. Nah, kemudian sebagian ulama mengatakan bolehnya mengqashar atau menjamak salat dalam kondisi safar adalah safar menurut urf. Menurut urf itu artinya adalah sesuatu yang sudah dikenal di kalangan masyarakat tersebut. Misalnya masyarakat Jambi, ya, di mana masyarakat Jambi ini mengatakan sebagai urfnya yang terkenal di kalangan kita di sini, misalnya ketika kebulian itu sudah safar, ya, maka kondisi tersebut maka boleh dia menjamak atau mengqashar salat. Atau misalnya masyarakat Jambi mengatakan kesengeti sudah safar, maka boleh menjamak. Tapi pendapat yang benar apa? Kesengeti sudah safar belum? Kan? Kesengeti cuma 30 menit, 40 menit. Ya, jadi seperti itu. Ya, yang terbaik lebih hati-hati apa? Adalah jarak. Yang terbaik adalah jarak. Meskipun kita tidak salahkan bagi yang berpendapat ya tentang waktu, karena sebagian masyayikh juga demikian. Ya, baik. Kemudian ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa taala, faedah yang ketiga, inda jumhuril ulama anna tarkal jam'i afdal min al-jama'. Illa fi jam'i Arafat wa Muzdalifah. Lima fi dzalika min al-maslahah. Ini perlu dicatat ini. Beliau menjelaskan faedah yang ketiga di sini adalah bahwasanya menurut jumhur mayoritas ulama meninggalkan jama' salat, artinya tidak mengerjakan salat dengan jama' itu lebih baik daripada menjama'. Jelas? Singkatnya adalah tidak menjama' salat itu lebih baik daripada menjama'. Meskipun kita dalam kondisi boleh untuk menjama' salat tersebut dalam kondisi tertentu. Misalnya tadi apa? Dalam kondisi safar misalnya. Dia menjama', tapi sebagian ulama jumhur mengatakan tidak menjama' salat, artinya dikerjakan tetap di masing-masing waktunya itu lebih afdal. Paham itu? Karena memang pada asalnya Allah mengatakan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu wajib dikerjakan oleh setiap mukmin di masing-masing waktunya. Di masing-masing waktunya.
illa fi jam'i Arafah wa Muzdalifah lima fi dzalika min al-maslalah. Kecuali dalam kondisi wukuf di padang Arafah dan dalam kondisi mabit di Muzdalifah. Selain dua kondisi ini, yang terbaik adalah tetap mengerjakan sholat di masing-masing waktu. Saya katakan terbaik. Artinya apa? Boleh menjama. Kita bercerita tentang afdoliyah. Ya, bukan masalah boleh atau tidaknya. Dalam kondisi safar boleh kita menjama, tapi beliau mengatakan afdolnya adalah tetap mengerjakan di masing-masing waktu. Misalnya sholat zuhur mampir dia istirahat makan dalam kondisi safar. Dia sholat zuhur di situ. Ternyata dia mengatakan nanti di depan sana sekitar mungkin 2 jam 3 jam lagi itu tepat insya Allah akan masuk waktu asar. Kita mampir istirahat lagi di masjid tersebut dan kita laksanakan asar di masjid tersebut. Artinya dia tidak jamak sholat. Nah, dalam kondisi ini afdal baginya kata para ulama. Meskipun boleh dia untuk menjamak. Tidak ada masalah kalau dia mau jamak. Ya, kita hanya bercerita tentang afdaliyahnya saja. Kecuali dalam kondisi wukuf di padang Arafah dan dalam kondisi mabit di Muzdalifah. Kenapa? Karena di situ Rasulullah SAW betul-betul mencontohkan orang yang wukuf di padang Arafah untuk menjamak sholat zuhur dan asar. Dan juga dibarengi dengan khutbah Arafah. Jadi khutbah Arafah dulu, nanti pembimbing atau ustaz daripada setiap jamaah, setiap kloter biasanya, ya, kalau untuk umum itu biasanya ada khutbah yang disampaikan oleh imam-imam Masjidil Haram. Mereka dipilih sebagian bergilir dari tahun ke tahun untuk menyampaikan khutbah Arafah. Ya. Dan tepatnya adalah di Masjid Namirah. Masjid Namirah ini adalah masjid yang ada di kawasan Padang Arafah. Ya, disitulah imam di antara Masjidil Haram berkhutbah. Ya, kemudian setelah itu apa? Baru sholat zuhur dan asar di jamak kasar. Nah, dalam kondisi di sini, afdalnya bukan mengerjakan di masing-masing waktunya. Justru afdalnya adalah menjamak. Ketika wukuf di padang Arafah. Ya, jadi orang wukuf di padang Arafah itu, sholat zuhur dan asarnya itu dijamak. Ya, sebagaimana yang mungkin antum lihat di televisi kemarin. Ada yang menyaksikan? Ya, prosesi wukuf padang Arafah. Ya. Semoga kita semua diberi rezeki untuk wukuf di padang Arafah. Ya. Nah, kemudian juga kecuali apa? Di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah. Ya. Di mana Muzdalifah ini disunnahkan untuk kita tidur sejenak di sana. Ya, berdiam diri, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sejak maghrib sampai nanti selesai daripada sholat subuh. Nah, untuk maghrib dan isya-nya disunnahkan untuk kita jamak sholat di Muzdalifah. Bisa paham di sini? Saya ulangi. Jadi proses haji itu tanggal 9 adalah wukuf. Nah, ketika wukuf terhitung dari sejak sholat zuhur sampai maghrib itu masa wukuf. Waktu wukuf. Jadi bukan dari pagi. Waktu wukuf itu adalah setelah tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Itu wukuf waktu yang afdolnya. Meskipun sebagian ulama membuka ya peluang artinya waktunya itu terbuka untuk wukuf sampai sebelum subuh. Kalau ada yang ketinggalan tidak bisa masuk padang Arafah di siang hari sampai maghrib, maka boleh dia ya tetap melaksanakan wukuf meskipun di malam hari sampai sebelum masuknya waktu fajar. Nah, sholat zuhur dan sholat asar di tanggal 9 Zulhijjah ketika jamaah berwukuf, mereka menjamak sholatnya. Afdolnya menjamak.
bukan justru mengerjakan di masing-masing waktu. Begitu juga nanti untuk sholat maghribnya dan isya'nya. Afdolnya adalah menjamak, tapi tidak lagi di padang Arafah. Di mana? Di Muzdalifah. Dia jamak takhir. Meskipun sebagian jamaah ya masih keliru di dalam melaksanakan pelaksanaan ibadah haji. Kalau sesuai sunnah Nabi adalah maghrib dan isya'nya itu dikerjakan di Muzdalifah dengan menjamak takhir, bukan dikerjakan di Arafah. Jadi sebagian jamaah mengerjakan maghrib dan isya'nya di Arafah, padahal tidak. Kecuali dalam kondisi misalnya kita takut adanya kemacetan sehingga nanti kita tidak bisa sampai ke Muzdalifah, yang barangkali keluar waktu sholat isya, maka boleh dalam kondisi tersebut kita melaksanakan maghrib dan isya'nya di Arafah. Ya, tapi ketika masih ada waktu untuk melaksanakan maghrib dan isya di Muzdalifah, maka sunnahnya yang terbaik adalah maghrib dan isya'nya dikerjakan di Muzdalifah. Ya, hari ini jamaah sudah keluar dari Mina bagi mereka yang mau mengambil nafar awal. Ya. Untuk yang mengambil nafar tsani itu keluarnya besok di tanggal 13 Dzulhijjah. Apa itu nafar awal? Apa itu nafar tsani? Nah, ini pembahasannya dalam manasik haji. Ya, harus belajar lagi kita. Ya. Ustaz, saya kayaknya susah. Gak ada kesempatan untuk haji. Bukan berarti kita kecil kemungkinan untuk peluang berhaji. Kemudian kita nggak mau belajar haji. Nggak mau belajar tentang bagaimana melaksanakan ibadah haji. Salah besar. Justru belajarlah. Justru belajarlah. Semoga dengan ketekunan, kesungguhan kita belajar tentang haji, Allah panggil kita. Dan haji ini bukan karena uang. Bukan karena banyaknya duit. Sebagaimana yang terjadi, bukti nyata tahun ini. Ya, yang katanya biasanya ada visa furoda, tahun ini nggak ada yang keluar. Saudara, kalau kita mau lihat, furoda ini khusus untuk orang kaya. Orang yang berduit. Yang harganya bisa 300-400 juta. Ada yang sampai 600 juta. Tapi ternyata mereka nggak berangkat. Makanya haji bukan soal uang. Bukan soal materi. Tapi Allah mau melihat kesungguhan kita. Ya. Mau melihat kesungguhan kita. Apa usaha kita untuk mau berangkat ke sana, menyempurnakan rukun Islam, mau melaksanakan ibadah umrah misalnya. Allah lihat kesungguhan kita. Ya. Jadi jangan pernah, Ustaz, saya kayaknya susah untuk berangkat umrah, susah untuk berangkat haji. Untuk belajar manasik kayaknya belum perlu saya. Belum penting bagi saya. Salah. Justru belajarlah. Karena itu adalah ilmu agama. Ilmu tentang rukun Islam yang kelima. Sebagai bentuk penyempurnaan agama Islam kita. Dengan belajar, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk berangkat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita. Ya, paling tidak ada usaha ikhwatul iman. Usaha dari sisi menuntut ilmunya. Ya, jadi pernah saya mengadakan manasik di kantor, manasik haji tentunya. Sebagian jamaah katakan, Ustaz, saya masih ngantri. Antrian saya mungkin 5 tahun lagi. Antrian saya mungkin 3 tahun lagi. Boleh nggak saya ikut belajar sekarang? Justru belajarnya harus dari sekarang, saya bilang. Jangan tunggu tahun ini saya berangkat, baru mau belajar. Sangat besar. Nah, karena saya juga merasa heran. Ada teman-teman, saya buka manasik gratis. Nggak berbayar. Saya buka lebar-lebar peluang untuk belajar manasik. Tapi ternyata sebagian cuma yang mau ikut. Teman-teman yang belum mendaftar, nggak mau ikut. Salah, justru harusnya kita ikut belajar. Untuk memancing ini. Memancing. Ya, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kesungguhan kita. Itu dari sisi belajar.
Atau bisa minimal daftar misalnya. Atau sisihkan uang sebagian untuk berangkat. Jangan semua dipakai untuk keseharian kita. Tahun ini saya melihat banyak luar biasa kejadian-kejadian. Orang yang secara kasat mata mereka nggak mampu berhaji, tapi bisa berangkat. Ada yang dari penjual koran, ada yang dari hanya sekedar apa bersih-bersih masjid. Unik-unik ceritanya. Dan begitulah perjalanan ibadah haji ke tanah suci. Ya, semua adalah rahasia Allah. Allah hanya mau lihat kesungguhan kita. Ya, minimal kita sisihkan uang sekian, belajar, berangkat. Ya, Allah tahu, oh, ini menabung dia. Nanti suatu saat saya akan panggil. Ya, fulan, silakan berangkat. Banyak sekali, 1000 macam cara Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada istilah orang-orang barat mengatakan apa? 1001 macam cara menuju Roma. Betul? Ada istilah begitu nggak? Kita muslim nggak? 1.000.000 cara menuju tanah suci. Dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Mau aja dulu. Minimal daftar dulu, sisihkan uang dulu sedikit. Ya, di situ Allah akan lihat kesungguhan kita. Kalau kata para masyayikh itu biasanya mereka mengatakan, ibaratnya Anda sedang berada di rumah sakit, apa yang Anda lakukan terlebih dahulu? Mengambil nomor antri. Daftar dulu. Betul nggak? Nah, setelah daftar tinggal tunggu panggilan. Tapi ketika Anda masuk ke rumah sakit, nggak ngambil nomor daftar, nggak ngambil nomor antrian, mau sehari, 2 hari, 3 hari Anda di situ tidak akan pernah dipanggil-panggil. Betul nggak? Meskipun antrian kalian 1.500 sekian antriannya, tapi ketika Anda punya nomor antrian, itu pasti akan dipanggil. Suatu saat pasti akan dipanggil. Nah, disinilah maksudnya adalah sebagai contoh untuk ke tanah suci itu perlu usaha. Ya, Allah mau melihat usaha-usaha kita. Nah, kemudian ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita mau bahas tentang qasar salat, tapi waktunya tinggal 5 menit. Baik, kita bacakan hadisnya atau beberapa poin yang berkaitan tentang qasar salat. Baik, bab qasr salat fi safar. قصر الصلاة اقتصار الصلاة على الركعتين في الرباعية في والسفر مفارقة محل الإقامة على وجه مسمى سفر. Qasar salat itu maksudnya adalah memendekkan salat yang sifatnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi yang bisa diqasar adalah hanya salat yang jumlah rakaatnya 4. Adapun safar, ya safar ya sudah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan safar, yaitu meninggalkan tempat tinggal. Ya, sesuai dengan pengertian para ulama kapan dikatakan kita safar atau tidak. Wa qasr salati fi safari min rahmatillah bi ibadati wa tasrihi alaihim wa huwa khass bis salati ruba'iyyati wa hiya adh-dhuhr wal 'ashr wal 'isha' ya wa lam tuqsar fajr illa ila rak'at li'annahu يجحف بها ومصيرها وترا ولا صلاة المغرب لأنها إن قصرت إلى ركعة صار إجحافا كبيرا وإن قصرت إلى ركعتين صارت شفعا وهو خلاف مقصود الشارع بكونها وترا لوتر صلاة النهار. Nah, jadi mengqasar salat di dalam safar ini adalah merupakan bentuk rahmat Allah bagi hambanya. Dan bentuk kemudahan yang Allah tawarkan kepada hamba-hambanya. Dan itu hanya berlaku pada salat yang sifatnya 4 rakaat. Yang boleh diqasar. Ya, zuhur dan asar. Begitu juga salat isya. Ya. Dan salat fajar tidak boleh diqasar. Menjadi
Satu rakaat. Kalau menjadi satu rakaat berarti menjadi witir. Maghrib juga demikian, tidak bisa dikosor. Ya, kalau mau dikosor bagi dua berarti satu setengah sholat. Gimana satu setengah sholat? Satu setengah rakaat. Ya, makanya yang witir tidak bisa dikosor. Ya, karena akan rusak sholat tersebut. Dan kalau maghrib dikosor menjadi dua rakaat itu bukan lagi sholat witir berarti. Tapi hitungannya adalah genap. Ya. Kemudian di antara pendapat para ulama tentang pengertian daripada mengqasar salat seperti yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Bassam rahimahullah atau hafizahullah, al-qasar huwa lis-salawati rubaiyah wa hiya adh-dhuhr wal 'asr wal 'isha wa نقل ابن المنذر الإجماع على أنه لا قصر في المغرب والفجر وليس له سبب إلا سفر لأنه من رخصه التي شرعت رحمة في السفر بالمسافر وشفقة عليه. Ya. Jadi beliau pun mengatakan bahwasanya salat yang boleh diqasar itu ada hanya yang bersifat 4 rakaat. Ya, maghrib, zuhur, asar dan isya. Wa laysa lahu sababun illa safar. Dan qasar ini tidak boleh dilaksanakan kecuali dalam kondisi safar. Jadi alasannya cuma satu, safar. Tapi kalau jamaah tadi kan alasannya banyak, bukan hanya dalam kondisi safar. Ya, cuma sakit, mau hujan, boleh dijamah. Tapi kalau qasar hanya boleh dilaksanakan ketika dalam kondisi safar. Tidak dalam kondisi safar, tidak boleh mengqasar salat. Baik, hadis yang pertama, an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. Kata Abdullah bin Umar, saya pernah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana la yazidu fi safari ala rak'atain. Kemudian Rasulullah SAW tidak menambah salatnya yang 4 rakaat lebih daripada 2 rakaat. Maksudnya adalah Rasulullah tidak melaksanakan salat lebih daripada 2 rakaat di dalam safarnya untuk salat yang sifatnya 4 rakaat. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Saya ulangi. Kata Abdullah bin Umar, saya pernah menemani Rasulullah SAW dan beliau tidak tidak melebihkan rakaat ya yang sifatnya 4 rakaat tadi lebih daripada 2 rakaat. Artinya apa? Beliau qasar salatnya ketika dalam kondisi safar untuk salat yang 4 rakaat, zuhur, asar dan isya. Wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Kata Abdullah bin Umar, dan juga dilaksanakan oleh sahabat-sahabatnya seperti Abu Bakar, kemudian siapa? Umar dan juga Utsman. Ya. Dan juga Utsman. Jadi 3 sahabat ini ketika beliau dalam kondisi safar, beliau tidak melaksanakan salat zuhur, asar dan isya lebih daripada 2 rakaat. Artinya hanya mencukupkan salat 2 rakaat. Berarti di qasar. Ya. Baik, silakan di azan dulu. Tafadhal, siapa yang mau azan? Nanti kita buka tanya jawab setelah azan.
Baik, masih ada beberapa pembahasan tentang qasar, dan insyaallah akan kita lanjutkan lebih eh, jelas atau lebih gamblang lagi pada pertemuan berikutnya. Ya, sebagaimana banyak beberapa faedah yang akan kita sampaikan tentang pelaksanaan qasar salat. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Kita buka tanya jawab untuk pertanyaan. Kalau pertanyaan tentang qasar sebaiknya ditunda pekan depan. Nah, silakan. And I'm not a therapist. Purpose meeting, you know, disambungkan dengan rasa harus berarti itu dia membenci jemaah hadir. Itu satu, yang kedua saya menjawab Satunya jawabannya banyak. Ya, oke. jawab saya kita merayakan dari apa yang terjadi boleh baca kan berlangsung mereka itu langsung juga masih Barakallahu fiik. Pertanyaan beliau bagus. Apa yang dilaksanakan, apa yang harus kita lakukan ketika menjamak salat setelah selesai salat pertama ke salat yang kedua? Maka ketika dalam kondisi menjamak salat, ya, tidak dijeda dengan amalan-amalan lain. Artinya setelah menjamak salat pertama yang menjadi pembeda atau apa namanya, yang dilakukan setelah salat pertama hanya iqamah saja. Jadi iqamah saja. Tidak berzikir. Afdolnya adalah setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bangkit, satu iqamah kalau berjamaah, atau kalau salat sendiri, maka iqamah langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iqamah selesai, langsung laksanakan salat berikutnya. Tetap iqamah. Tetap iqamah. Ya. Bahkan kalau mau salat sendiri, mau didahului dengan azan, itu lebih baik. Meskipun salatnya sendiri. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, ya, Allah takjub terhadap hambanya yang berada di tengah gembalanya di atas bukit sana. Kemudian ketika mau sholat, dia tetap memandangkan azan. Ya, artinya apa? Baik untuk mengumandangkan azan kalau mau sholat, meskipun itu dalam kondisi sendiri. Tapi kalau mencukupkan dengan iqamah, juga tidak menjadi masalah. Ya, minimal iqamah kalau mau sholat sendiri. Baik wanita ataupun laki-laki. Jadi setelah sholat langsung
bangkit, iqam, niat untuk salat berikutnya. Tidak ada zikir. Meskipun sebagian ulama mensyaratkan untuk mereka yang mau menjamak salatnya itu terlebih dahulu sudah harus berniat sebelum masuk waktu salat yang pertama. Nah, maksudnya sebagian ulama mempersyaratkan, saya ulangi, bagi mereka yang mau menjamak salatnya itu sudah berniat sebelum masuk waktu salat yang pertama. Artinya dia sudah niat. Nanti saya mau sholat zuhur dan asar di jam. Sebelum masuk waktu apa? Waktu zuhur. Itu sebagian ulama berpendapat demikian. Ya. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak masalah. Ketika sudah masuk waktu sholat zuhur, misalnya jam 2 siang, tapi ternyata kondisinya kita tidak bisa melaksanakan sholat zuhur, ditakutkan waktu sholat zuhur selesai, kemudian kita jamak waktu sholat zuhur dengan sholat asar. Ya. Jelas, Pak? Pertanyaan pertama. Pertanyaan yang pertama, itu yang kedua. Pertanyaan yang pertama tadi adalah tentang takbir. Ya, takbir di awal Zulhijjah itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya takbir mutlak dan ada yang namanya takbir muqayyad. Muqayyad. Mutlak itu artinya secara mutlak boleh kita bertakbir. Waktunya terbuka bebas di mana saja. Terhitung dari masuknya waktu tanggal 1 Zulhijjah. Itu waktu takbirnya sudah terbuka mutlak. Bahkan sebagian sahabat seperti Al-Imam Abu Hurairah dan Al-Imam Ibnu Umar itu sengaja pergi ke pasar-pasar, kemudian mereka bertakbir, ya. Dan orang-orang yang ada di pasar pun ikut bertakbir seperti takbirnya sahabat tersebut. Nah, ini yang sudah hilang di kalangan masyarakat kita. Sunnah yang sudah tidak ada. Kalau Bapak Ibu ke Saudi, itu masih kelihatan. Ya, ada yang keliling takbir, bawa mobil, getir, takbir. Meskipun itu di tanggal 1, 2, 3, 4, 5 Zulhijjah. Itu sunnahnya seperti itu. Atau kadang di mal-mal yang diputar itu bukan musik, bukan dangdutan. Tapi yang mereka putar adalah takbir. Allahu Akbar, Allah. Bahkan makanya di channel-channel Masjidil Haram live Mekah itu, ya, kalau Bapak perhatikan dari tanggal 1 Zulhijjah, itu mereka selingi murotal bacaan Al-Quran dengan takbir. Terkadang murotal baca Quran, kemudian disela dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi takbir dibagi menjadi dua, muqayyad dan mutlak. Mutlak itu dari tanggal 1 Dzulhijjah boleh kita bertakbir di mana saja, kapan saja. Ya. Takbir yang kedua adalah muqayyad. Muqayyad itu artinya terikat. Terikat apa? Waktunya. Kapan dilaksanakan takbir muqayyad? Di sini khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sejak subuh daripada tanggal 9 Dzulhijjah. Itu sudah masuk kategori takbirnya muqayyad. Muqayyad di sini terikat dengan waktu. Artinya apa? Setelah sholat fardu, itu waktunya ada khusus. Jadi, dari sejak tanggal 9 Dzulhijjah, ketika jamaah sudah wukuf di padang Arafah, di subuhnya itu sudah boleh bertakbir setelah sholat subuh. Dari situ. Ada juga yang mengatakan sejak masuknya waktu subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Atau lebarannya kita. Ya. Di sini khilaf di kalangan para ulama. Tapi yang ma'ruf yang biasa di kalangan masyarakat kita adalah takbir muqayyad ini, terikat ini
setelah sholat fardu ini dilaksanakan di subuh apa? Atau bahkan di malam masuknya 10 Zulhijjah. Sudah takbir. Di sisi lain ada ulama mengatakan sejak tanggal 9. Sejak wukufnya para jamaah haji. Ya, makanya para jamaah haji mereka takbir terus. Nah, kalau yang kita amalkan biasanya adalah dari sejak salat maghrib masuk 10 Zulhijjah, maka kita bertakbir setelah salat fardu. Sampai nanti asar tanggal 13 Zulhijjah. Setelah salat fardu, setiap salat fardu 5 waktu kita disunahkan untuk bertakbir. Itu disebut dengan takbir muqayyad. Setelah salat fardu langsung bertakbir. Ya. Jadi tidak dijeda dengan zikir. Sebagian ulama mengatakan tidak dijeda dengan zikir. Atau tidak didahului dengan zikir sebagian ulama. Zikir setelah salat maksudnya. Jadi setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka langsung bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagian ulama mengatakan demikian. Nah, ketika dalam kondisi berjamaah, bertakbir masing-masing tanpa dipandu oleh imam. Ya. Tanpa dipandu oleh imam. Maksudnya apa? Imam bertakbir, jamaah bertakbir. Meskipun imam memakai pengeras suara tidak menjadi masalah. Metode yang keliru, sebagian kalau mengatakan adalah ketika takbirnya itu dipimpin oleh imam. Artinya bergantian. Imam dulu, baru diikuti makmum. Sunnahnya tidak begitu. Sunnahnya adalah masing-masing bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, masing-masing. Jadi tidak saut-sautan. Imam dulu selesai baru makmum. Tidak, tapi berbarengan. Dan tidak mesti harus berbarengan. Yang satu di sana mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, di pojok sana sudah sampai la ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi tidak seperti paduan suara. Tidak seperti paduan suara. Ya. Kalau paduan suara tinggal tambah. Itu namanya nih, Pak. Hah? Dirijen. Dirijen, saya lupa namanya. Kalau paduan suara, nggak perlu, nggak begitu caranya. Caranya adalah masing-masing bertakbir. Masing-masing menghayati takbirnya. Bukan karena bareng-barengnya. Karena biasanya orang itu kalau bareng-bareng tuh semangat ya. Akhirnya apa? Yang diingat cuma semangatnya. Tapi lafaznya lupa untuk kita hayati. Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar. Jadi itu bertakbir ketika setelah sholat fardu. Ya, kalau mereka takbir silahkan, tidak masalah. Sunnah tidak masalah. Tidak menjadi masalah. Mau imam bertakbir, tidak masalah. Tapi tentunya dianjurkan untuk bertakbir. Karena ini adalah sunnah Nabi SAW. Yang waktunya terbatas. Sampai asar tanggal 13. Maghrib tanggal 14 tidak boleh lagi. Nggak ada lagi takbir setelah sholat. Karena ada yang kreatif. Kreatifnya apa? Ya, bukan di sholat, bukan di hari raya Idul Adha. Tapi di hari raya Idul Fitri bertakbir 3 hari. 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal. Bertakbir dia, subhanallah. Ya. Semangat dikiranya sama seperti Idul Adha. Tidak bisa. Tidak ada contohnya seperti itu. Ya, karena memang hari-hari seperti ini kita disunahkan untuk apa? Disunahkan untuk pertama makan dan minum.
saling mengundang teman untuk makan-makan. Karena waktunya makan memang dari hasil hewan kurban kita. Kemudian disunahkan untuk apa? Sunahkan untuk berbahagia, bersenang-senang. Ya. Dan disunahkan juga untuk berbanyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala di hari-hari seperti ini. Ustaz, berarti boleh nggak saya bertakbir selain daripada setelah sholat fardu? Ya boleh. Jangan pula dikira nanti di waktu-waktu tertentu saya nggak boleh bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di tengah jalan nggak boleh. Nggak, bukan begitu maksudnya. Tetap boleh bertakbir kapanpun, dimanapun. Tapi khusus untuk sholat fardu setelah itu disunnahkan. Ya, ditekankan untuk bertakbir. Selain daripada itu ya silahkan bertakbir masing-masing. Tetap dianjurkan. Ada lagi pertanyaan? Wah, ya. Sebentar Pak Dokter, sebentar. Silakan. Silakan. Baik. Tidak boleh. Karena statusnya belum safar. Jadi qasar itu hanya berlaku ketika kita sudah keluar. Ya, misalnya nih, kita terbangnya, take off-nya kapan? Habis maghrib, 6:30. Nah, kita mau sholat maghrib. Kita mau qasar, tidak boleh qasar. Karena statusnya belum safar, belum terbang. Kalau menjama boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Kalau menjama boleh, karena kebutuhan di situ. Ya. Tapi kalau untuk mengqasar tidak, karena kita dalam kondisi belum, misalnya Bapak masih di rumah ini. Masih di rumah. Nanti jam berangkatnya mobil dijemput jam 1 siang. Otomatis kan ada zuhur. Nah, boleh nggak di situ di qasar? Nggak boleh. Tetap melaksanakan sholat zuhurnya sempurna 4 rakaat. Karena belum berstatus musafir. Wallahu a'lam. Menjamak boleh tapi tidak di qasar. Menjamak boleh tapi tidak di qasar. Kecuali bendaranya itu keluar kota. Misalnya sempat berjalan jauh ke bandara. Itu kan sudah keluar itu. Kalau di bandara sini belum bisa di qasar. Kan dekat sini. Kecuali misalnya kita ke bandaranya harus ke Sengeti, keluar kota, tidak lagi di kota Jambi. Ya, kalau Jakarta jelas, karena sudah beda kota. Bahkan kalau yang dari Jakarta Timur, ya atau Jabodetabek, daerah Depok, daerah ya jauh lah, itu tidak bisa mengkosor sholatnya karena belum berstatus musafir. Allah Taala. Di situ tadi sebentar, ya silakan. Menyembeli? Allah Alam. Saya nggak tahu ini. Nah, berarti itu jawabannya, Pak. Kalau saya sendiri belum tahu. Ya, saya belum tahu ilmunya karena kalau ada yang mengatakan boleh, ya Allah alam. Siapa? Tapi saya sendiri belum tahu hukumnya. Ya, Allah alam. Nanti kita kaji lagi. Barakallahu fiik. Silakan Pak Dokter. Baik. Ya. Status sholatnya. Artinya maksudnya belum sempat sholat asar.
Ah, artinya dia safarnya sebelum asar, sebelum zuhur. Mhm. Mhm. Baik. Jika mampu berhenti, wajib berhenti. Kalau tidak, sebagian ulama mengatakan boleh bertayamum di masjid, di kendaraan. Ya. Tapi ini tidak boleh kita bermudah di sini. Ya. Kecuali memang dalam kondisi betul-betul macet, nggak bisa keluar sama sekali, itu kondisi darurat. Tapi ketika bisa mampir sholat, ya silakan mampir. Ya. Mampir maksudnya apa? Misalnya bisa mampir untuk menepi sedikit. Gelar sejadah, sholat di samping apa? Di samping mobil. Misalnya dalam kondisi macet. Tapi dalam kondisi tetap berjalan, stopkan sopirnya. Pak, kami mau sholat. Turunkan sebentar. Tapi kalau misalnya kendaraan nggak bergerak karena macet total, sehingga keluar dua waktu sholat. Sementara kita sebelum zuhur belum asar. Kemungkinan macetnya sampai isya. Maka dalam kondisi itu tetap sholat keluar dari sebisa mungkin. Makanya biasanya kalau kita pergi ke Madinah, Mekah itu biasanya kita lihat ada orang-orang mampir, ya, nepi sedikit mobilnya, kemudian dia gelar sejadah di samping mobilnya. Ya, karena mereka apa? Tetap mau sholat di waktunya gitu maksudnya. Nah, saya katakan tadi afdolnya adalah tetap tidak menjamak sholat. Nah, kalau dalam kondisi tersebut berusaha sebisa mungkin menepi sebentar. Kalau bisa berwudu silakan berwudu. Kalau tidak ada air sama sekali, jauh dari air, maka silakan bertayamum. Turun, sholat. Tapi jika misalnya tetap berjalan terus, ya sopir yang harus diberhentikan. Sopirnya yang harus diberhentikan. Kenapa? Kalau tidak bisa berhenti sama sekali, ya sholat di kendaraan semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Tapi harus ada usaha dulu. Ya, jangan biarkan sopir mentang-mentang dia, kan biasanya sesuai SOP itu waktu-waktu sholat dia sopir harus berhenti biasanya. Gitu ya? Betul. Ya, seharusnya sopir itu, makanya ada satu bus, nggak tahu saya di Jawa itu ada satu bus, itu setiap masuk waktu sholat harus berhenti dia. Ya, maghrib atau subuh, asar maghrib zuhur, laju terus. Ya nggak apa-apa, maksudnya tidak sampai harus, jangan sampai keluar waktu dua sholat. Maka di sini tidak bisa kita bermudah-mudahan, ya. Harus berusaha tetap turun sholat semampunya. Ya, itu maksudnya. Iya, makanya maksud saya itu adalah mau jamak takhir, betul kata Pak Ustaz. Yang mau jamak takhir, maka dia harus pasang niat sebelum masuk waktu sholat yang pertama. Sekali lagi, ya, yang mau menjamak takhir sholatnya, misalnya nih dia mau jamak waktu zuhur nanti jam 4 bersama dengan asar. Maka sebelum masuk waktu zuhur, dia sudah harus berniat. Ini menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i, mereka mewajibkan di situ. Ya, kalau mau menjamak itu dia awali dengan niat. Tidak sah bagi mereka yang mau menjamak sholatnya ketika di awal waktu sholat pertama dia tidak berniat.
Kalau dia misalnya mau takhirkan sholatnya, jamak takhir. Wallahu a'lam. Ada lagi? Satu lagi, Pak. Ya, kita sampai malam nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Ya, Dari kami juga terus di hari dan selama di bulan baru karena lama dan asal gampang mengerjakan sejarah. Tapi kan ada mas dengan asalnya selama 5 hari sampai balik jam. Bagaimana? sebagian ulama tidak membatalkan. Tidak boleh, maksudnya boleh-boleh saja. Tapi yang terbaik tentu adalah mengerjakan masing-masing waktunya. Itu yang terbaik. Diperbolehkan sebagian ulama. Meskipun boleh saja. Ya. Makanya pernah saya katakan waktu kita ada pelatihan daurah bersama Syekh Ibrahim Ruhaili hafizahullah di Pekanbaru, beliau sempat komentari sebagian peserta ada sekitar 300 peserta, setengahnya itu terus jamak sholatnya sampai 7 hari. Sampai selesai 7 hari di jamaknya sholat. Sehingga Syekh berkomentar. Ya, di sela-sela tanya jawab, beliau berkomentar. Saya melihat kalian, sebagian masih menjamak sholatnya. Padahal kan tidak ada sesuatu hal yang membuat Anda berat untuk menjamak sholat. Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 3 hari, 4 hari. Ada yang mengatakan 7 hari, yang mengatakan 1 bulan. Ada yang mengatakan sampai batas waktu tidak tertentu. Selagi Anda musafir, silahkan. Mau 2 bulan, 3 bulan. Silakan qasar salat, jamak salatnya. Tapi yang terbaik kita katakan adalah kerjakan di masing-masing waktunya. Allah Ta'ala. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.